Anak itu wajib nyenengin orang tuanya, tapi tidak wajib membantu orang tuanya. Oke teman-teman, pesan ini gue sampaikan buat kita umur mungkin 34, 35, 36 seangkatan nama gue yang mungkin akan jadi orang tua atau sudah jadi orang tua. Oke, ini cerita gue sendiri. Jadi ada di masa dimana gue ngobrol sama anak gue yang paling gede, usianya 5 tahun. Gue bilang, kakak kamu harus sekolah yang pinter. Kakak kamu harus di sekolah tuh yang rajin supaya nanti karirmu bagus, supaya kamu bisa bantu orang tua. Kamu bisa ngajak jalan-jalan bapak dan ibu, kamu bisa nolongin orang tua, kamu bisa nyenengin keluarga. Di saat itu istri gue marah. Istri gue bilang, kenapa lu ngomong kayak gitu sama anak kita? Pertama, mereka masih kecil. Terus yang kedua, mereka nggak seharusnya dibebani sama hal yang memang belum tanggung jawabnya mereka. Oke, dan yang paling tiga, yang paling ternyata krusial, yaitu dengan kita ngomong kayak gitu, berarti secara tidak langsung kita tuh sedang berencana menciptakan generasi sandwich yang kedua. Karena kalau menurut kita anak ini adalah investasi, gitu kan, walaupun ada pro kontra di situ, maka kita tuh sebagai orang tua kayaknya nggak perlu terlalu produktif, karena kita tahu akan ada investasi yang one day nanti di saat kita tua bisa nolong kita. Kalau anak kita karirnya bagus, tapi di saat anak kita karirnya nggak bagus, jadinya generasi sandwich lagi kan. Nah, itu yang jangan sampai terjadi. Karena banyak sekali orang yang menganggap bahwa menyekolahkan anaknya, menghidupi anaknya adalah investasi supaya di kemudian hari bisa membantu. Nyenengin itu wajib, dan nyenengin itu nggak harus transfer uang. Dengan dia karirnya bagus, kita happy. Dia punya dapat pasangan yang sesuai, kita happy. Dia hidupnya happy, kita juga happy. Lo mungkin pernah dengar cerita di mana ada seorang bapak, mungkin bapaknya tukang beca, lalu anaknya pinter sekali, S1, S2, cum laude, karirnya bagus. Happy nggak lo? Terinspirasi kak? Terinspirasi, betul. Tapi harusnya ada cerita yang lebih seru, yaitu apa? Di saat ada orang tua yang berhasil kaya raya, entah dia usaha atau bekerja ya, orang tuanya kaya raya, tapi ternyata anaknya lebih kaya raya. Berarti apa? Berarti si orang tua selain bisa fokus produktif ke dirinya sendiri sampai akhirnya mereka bisa dapat financial freedom, dan ternyata dia berhasil juga ngedidik anaknya supaya juga bisa kaya raya. Secara financial freedom semuanya udah pasti happy tuh. Ya nggak sih? Coba kita diskusi.